Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara penyembuhan luka batin dengan metode hipnoterapi. Hipnoterapi bisa dijadikan sebuah alternatif psikoterapi untuk menangani kasus-kasus trauma atau luka batin di masa lalu. Dengan hipnoterapi, seseorang bisa diubah cara berpikir atau sugestibilitas dalam dirinya terhadap persepsi masa lalu yang telah terjadi akibat dari post-traumatic stress disorders atau pengalaman-pengalaman traumatik di masa lalu yang menyebabkan diri seseorang menjadi ketakutan berlebih, kecemasan akan menghadapi peristiwa yang sama atau serupa di masa yang akan datang. Contoh, apabila seseorang merupakan korban perceraian di masa lalu oleh orang tuanya, maka di masa yang akan datang memungkinkan seseorang mengalami hal seperti ketakutan berlebih atau kecemasan dan ketidakpercayaan terhadap orang lain apabila ia menjalani komitmen untuk bersama-sama menikah dengan pasangannya kelak. Sehingga perasaan-perasaan yang tidak nyaman tersebut memungkinkan seseorang menjadi tidak percaya terhadap pasangan atau memutuskan diri seseorang untuk tidak mau berkomitmen dengan siapapun, dan trauma tersebut dibawa dari mulai sejak kecil sampai dengan saat dewasa. Nah, ketika saat dewasa kita menginginkan luka batin tersebut sembuh atau trauma tersebut sembuh, maka hipnoterapi bisa menjadi salah satu jalan alternatif untuk kamu bisa menyembuhkan luka batin di masa lalu dengan mengubah persepsi atau pemikiran kamu terhadap masa lalu yang sangat tidak menyenangkan. Kamu bisa memilih hipnoterapis yang bisa kamu percayai untuk kamu bisa melepaskan beban-beban di masa lalu atau trauma-traumatik tersebut akibat peristiwa yang sangat tidak menyenangkan. Salah satu alasan kenapa hipnoterapi ini bisa menyembuhkan fase traumatik di masa lalu karena hipnoterapi dilakukan pada kondisi hipnosis. Hipnosis adalah kondisi di mana seseorang merasakan kedamaian, kenyamanan, dan rasa relaksasi yang sangat tinggi. Yang pada akhirnya, dengan kondisi hipnosis ini bisa menggali berbagai macam akar permasalahan di masa lalu yang menjadi sumber dari seseorang menyebabkan dirinya trauma. Di dalam kondisi hipnosis tersebut, memori atau daya ingat seseorang mengenai kejadian-kejadian penyebab luka di masa lalu bisa digali dalam sesi hipnoterapi, sehingga mudah bagi seorang hipnoterapis untuk bisa menggali fase hipnosis tersebut di dalam alam bawah sadar, dan kondisinya kamu juga bisa mengendalikan beberapa macam masalah-masalah yang terjadi di masa lalu untuk kita ubah persepsinya menjadi jauh lebih damai, lebih nyaman, dan kondisi tersebut bisa kita masukkan dengan berbagai macam afirmasi positif atau sugestibilitas agar klien bisa diarahkan untuk bisa memiliki persepsi yang baik terhadap traumatik di masa lalu. Sehingga banyak beberapa metode untuk penyembuhan trauma, salah satunya adalah dengan hipnoterapi ini. Dan pengendalian pikiran selama proses hipnoterapi ini adalah di klien, bukan di hipnoterapisnya. Oleh karena itu, kamu tidak perlu merasakan takut dan ragu apabila kamu ingin melakukan hipnoterapi, tapi kamu merasakan tubuhmu akan dikendalikan atau dicuci otak oleh para terapis. So, yang sebetulnya menjadikan kondisi ini adalah ketika kamu terlalu banyak melihat berbagai macam hiburan yang mana si klien atau si orang ini dikendalikan oleh figur si terapis untuk menjadi apapun. Kontrol diri dan kontrol pikiran kita yang mengendalikan bukanlah si terapis, melainkan diri kita sendiri. Terapis atau hipnoterapis hanya akan mengarahkan kamu terhadap beberapa macam peristiwa-peristiwa di masa lalu dan menggali akar permasalahannya dan masukkan ke dalam pikiran kamu agar kamu menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.